ini mengubah lingunya di bahasa konkret. Nah, kelebihan dari Lingu SQL ini adalah fitur transformasi ini dia dirancang dengan sifat modular gitu. Jadi tidak hanya Java saja. Jika ada pihak lain yang hendak membuat sebuah transformasi untuk bahasa Ruby atau mungkin bahasa Ada, COBOL dan lain, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam Lingu SQL. Nah, mungkin efek sampingnya adalah portabilitas dari Lingu SQL. Sebuah kode yang ditulis dalam bahasa abstrak Lingu, dia akan bisa di-port ke berbagai macam program lainnya. Nah, ini bisa mengatasi masalah yang ditemukan oleh legacy system gitu. Misalkan sistem perbankan yang sekarang kita pakai dulunya kan masih memakai AS400, dan itu sekarang banyak sekali programmer yang ditarik untuk melakukan penerjemahan dengan menggunakan bahasa RPG kalau nggak salah ya. Nah, dengan kalau misalkan dulu Lingu itu udah ada gitu ya, dia hanya berubah bahasa abstrak. Nah, jika sekarang dia ingin dipindahkan menjadi bahasa lain, dia hanya tinggal membuat fitur transformasinya saja gitu, dan tidak ada perubahan yang diperlukan di sisi kodenya. Ya, transformasi ini menghasilkan komponen atau mungkin bisa dibilang package. Ini adalah contoh kode Lingu, tapi ini adalah dalam studi kasus UMPTN. Kalau di sini saya lihat agak kecil ya, tapi kalau yang di Bali dan Pekanbaru dan Riau kayaknya nggak akan kelihatan ya. Gimana Mbak Ika? Iya, di Pekanbaru tidak terlihat jelas. Tidak terlihat ya, tidak terlalu terbaca. kecil ya. Ya udah kalau gitu kita lanjutkan ke mungkin yang lebih. Nah, langsung saja. Kalau yang ini kelihatan nggak Mbak? Mbak Ika, Mbak Ami, kalau yang ini kodenya kelihatan Yang di nggak? sebelah kanan atas lihat, tapi yang kanan bawah kurang. Pecah-pecah ya. Ya, mungkin Iya. bisa dilihat dari slide presentasi saja yang ada di Scale. Jadi kalau yang saya jelaskan di sini mungkin hanya garis besarnya saja gitu. Nah, struktur data yang ada di Lingu SQL itu terdiri dari tiga representasi besar. Yaitu yang pertama adalah record. Contohnya di sini adalah record. Record ini sebetulnya representasi dari satu row. Kita lihat di sini adalah sebuah type registration table. Dia memiliki identitas. Registration table ini adalah sebuah table yang berisi daftar peserta yang mendaftar untuk ujian UMPTN. Nah, isinya adalah nomor identitas, nama, jenis kelamin, kategori IPS atau IPA, dan ini kategori apa ya? Itu studi program kan? Oh ya, kategori ini IPS atau IPA atau apa? Nah, studi program ini mungkin jurusan ya. Nah, jadi tipe record ini itu kalau dalam database biasa dia adalah sebagai satu row gitu. Kemudian struktur data yang kedua adalah table. Mungkin di sini saya belum masukkan, cuma kita bisa lihat dalam penggunaannya di sini. Di sini table. Table ini merupakan kumpulan dari row. Jadi dalam prakteknya sebuah record ini tidak akan dipakai secara singular, tidak bisa dipakai berdiri sendiri gitu. Nantinya dia akan harus digunakan dalam bentuk table gini. Nah, kemudian secara logika DBase ini adalah database. Database ini merupakan kumpulan dari table-table. Seperti kita lihat ini banyak table-table yang sebetulnya strukturnya sama. Misalkan submit tab ini adalah lembar jawaban yang dikumpulkan. Master tab ini adalah daftar peserta yang terdaftar pada waktu sebelum ujian. Healthy form ini adalah lembar jawaban yang tidak rusak, tidak terlipat dan sebagainya macam, tapi dia jenisnya sama seperti answer form. Kemudian solution step itu
solusi atau kunci jawaban, dan pas step terakhir adalah tabel yang berisi peserta yang lolos ujian. Dia sama dengan registration table bentuknya. Ya, dalam LinguaSQL kita juga mengenal kelas. Mungkin kalau kelas di sini pada saat ini kita belum memikirkan untuk ada fitur instansiasi dari kelas ini. Jadi mungkin kalau dianalogikan, kelas ini lebih mirip dengan kalau di C itu ya mungkin mirip dengan kelas di Java ya. Cuma yang jelas dia untuk saat ini dia bukan untuk tujuan instansiasi, tapi hanya untuk generate ke objek. Nah, kelas ini memiliki metode juga di sini dengan parameter dan return value, memiliki operasi database natif. Nah, ini yang membedakan dengan program-program biasanya, misalkan Java atau VB. Di sini kita bisa menggunakan operator-operator database seperti find all, yang kalau di Java kita mesti mendefinisikan select, where, dan sebagainya macam, kita mesti generate. Kita mesti cari drivernya, kita mesti load database-nya, connect database. Nah, kalau di sini kita hanya definisikan kita mau cari semua data yang dengan syarat seperti ini gitu. Ini adalah ada insert all, memasukkan data, delete, menghapus dengan syaratnya. Nah, seluruh parameter dalam kelas ini kita merancang dengan pass by value. Jadi tidak ada pass by reference. Ini adalah struktur validation script yang digunakan untuk black box testing. Di sini untuk contoh kali ini kita gunakan pengujian apakah proses pelulusan seorang peserta itu fair untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kita lakukan pemanggilan evaluate. Ini adalah metode yang berfungsi untuk melakukan pengetesan atau penilaian dari lembar jawaban peserta. Kemudian hasilnya akan ditaruh di pastab. Nah, pastab ini kemudian akan ditaruh ke sebuah table temporer result. Kemudian kita panggil sebuah metode yang akan merubah jenis kelamin dari seluruh peserta menjadi entah itu laki-laki atau perempuan, dan kita panggil lagi proses evaluate ini. Nah, seharusnya kalau apabila metode evaluate ini fair, yaitu tidak membedakan antara jenis kelamin dan wanita atau laki-laki, pemanggilan dua buah metode ini hasilnya akan sama gitu, karena dia tidak akan memperhitungkan apakah dia laki-laki atau perempuan dalam pelolosan peserta gitu. Nah, makanya kita tentukan pos kondisi spesifikasi bahwa hasil pemanggilan metode pertama adalah sama dengan hasil pemanggilan metode kedua. Kalau ada perbedaan, itu indikasinya bahwa proses evaluasi atau penilaian dari lembar jawaban itu ada tendensi untuk memenangkan salah satu jenis kelamin tertentu gitu. Itu kasus paling buruknya gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita setelah saya jelaskan tadi masalah deskripsi dan struktur dari Lingu itu, kita akan masuk ke bagian demo dengan menggunakan studi kasus aplikasi transaksi saham yang dijelaskan oleh Pak Abi Perdana sebelumnya. Mungkin nggak semuanya saya jelaskan, hanya satu metode saja. Karena kalau semuanya mungkin kita bisa perlu waktu sampai sore ini. Cuma kayaknya nggak ada waktunya. Nah, LinguaSQL ini menggunakan studi kasus sederhana. Tadi sudah dijelaskan, terdapat ada 4 step nggak salah. Broker memberikan penawaran atau pembelian atau penjualan, kemudian dimasukkan ke table, sistem akan melakukan pemetaan mana harga yang cocok, kemudian akan dihasilkan transaksi yang sebenarnya. Nah, ini secara sederhana kita lihat proses algoritma prosedur transaksi yang secara sudah disebutkan tadi. Ya, kita sekarang akan coba bagaimana kita implementasi LinguaSQL dengan menggunakan metodologi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu proses 1, 2, 3, 4. Oke, yang proses pertama adalah identifikasi objek dan prosedur kritis yang diperlukan di komponen program. Oke, saya akan mencoba mencuri
eh, metode pengenalan objek dari ini object oriented metodologi, yaitu dengan cara mengenali kata-kata benda. Nah, oke. Di sini sudah saya garis bawahi dan saya kasih warna merah mana saja kata-kata benda yang bisa kita golongkan sebagai data gitu ya. Yang pertama adalah broker, data broker. Yang kedua adalah data penawaran jual atau beli. Itu mungkin analoginya adalah order ya, perintah dari investor. Kemudian yang ketiga adalah saham itu sendiri, data-datanya saham, harganya gimana, punya siapa gitu. Dan yang terakhir adalah transaksi. Tapi ini di sini transaksi final, mungkin refernya ke sini. Setelah dilakukan pemetaan. Ya, agak ruwet kayaknya ininya, struktur datanya. Jadi mungkin nggak akan saya jelaskan, bisa dibaca di slide-nya. Tapi secara garis besar dari identifikasi tadi, objek-objek tadi yang bisa dimasukkan ke data dalam Lingu, ini adalah sintaks-sintaksnya yang bisa kita lihat seluruh data. Ya, identifikasi prosedur. Prosedur utama adalah ya jelas pemetaan transaksi, yaitu fungsi yang mencocokkan antara permintaan pembelian dan penjualan dengan harga yang sesuai. Tapi karena cukup rumit, kompleks ini sistemnya, mungkin kita tangguhkan sampai nanti workshop ya. Dan fungsi-fungsi pendukung yaitu yang memastikan operasi sesuai dengan aturan transaksi saham, seperti kevalidan permintaan, trading limit, dan dan kevalidan broker saham. Untuk kasus ini saya akan coba tunjukkan bahwa bagaimana prosedur yang ada dalam Lingu untuk melakukan pengidentifikasian transaksi dengan broker yang tidak sah. Kalau dalam kasus sebelumnya, broker yang tidak sah itu bisa dikategorikan, mungkin bukan dikategorikan, kita sederhanakan menjadi broker yang tidak terdapat di dalam tabel broker. Oke, mari kita cari satu-satu dari kodenya. Kode pertama ini adalah ya, kode ini adalah kode untuk mengambil seluruh ID identitas dari order pembelian saham. Jadi kita lihat adalah dia melakukan find all. Find all ini mungkin bisa dibilang select bintang ya kalau dalam SQL-nya. Find all dari database transaksi pembelian. Dari transaksi pembelian tidak ada kondisi yang kita definisikan. Where-nya sebenarnya nggak usah. Dan kalau ketemu, kita kembalikan ID dari transaksi tersebut. Kita simpan di tabel sementara IDS. Kemudian langkah kedua adalah kita ambil seluruh ID dari pembelian yang memiliki broker yang valid gitu, atau brokernya memang terdapat di dalam database broker. Nah, kita gunakan lagi operator find all, itu select bintang lagi. Kita gunakan untuk memilih data di transaksi pembelian. Kita juga meminta reference dari database broker di sini. Jadi untuk pembelian kan kita simpan dalam variable D, untuk broker kita simpan dalam variable B. Gitu. Nah, syaratnya kemudian akan menggunakan B dan D tersebut, di mana D itu field D yang perlu kita lihat adalah broker ID-nya, apakah dia sama dengan ID. D ini adalah variabel dari transaksi pembelian. Kita cek apakah broker ID yang ada di dalam data tersebut terdapat atau is in B broker, database table broker di field ID gitu. Dan apabila dia ditemukan, maka dia akan kembalikan nomor ID-nya. Kita masukkan ke dalam variabel ID yang oke. Langkah ketiga adalah kita akan menghapus seluruh ID order pembelian yang terdapat di tabel OKID
kita akan hapus data-data yang terdapat dalam IDS yang juga terdapat dalam OKIDs. Hasilnya adalah ID order yang tidak memiliki ID broker yang valid. Kita lihat sintaksnya adalah delete IDS, di mana ids.id terdapat di dalam OKIDs.id. Kita lihat bagaimana sederhananya menggunakan sintaks dari Lingu ini. Kalau kita menggunakan query dari SQL mungkin cukup panjang juga. Cuma kalau dalam Lingu SQL ini kita hanya perlu satu baris dan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata kunci gitu. Dan langkah terakhir adalah masukkan seluruh database, memasukkan seluruh ID yang tidak valid tadi ke dalam database atau table invalid transaction. Ini hanya sebagai gambaran singkat saja dari prosedur dalam Lingu. Secara untuk lebih detailnya lagi ada di Scale, di worksheet-nya itu saya sudah lampirkan skema atau struktur yang lengkap. Ya, setelah kita tadi bentuk data, struktur data dan algoritma, kita coba verifikasikan prosedur tersebut ke dalam theorem prover. Spesifik tambahan ini nanti akan saya kasih lihat di sini contoh-contoh sederhananya bagaimana dalam Lingu Hall. Ya, ini contoh script Lingu Hall. Contoh script Lingu Hall ini merupakan merupakan modifikasi dari script Lingu yang sudah ada supaya dia bisa langsung diterjemahkan oleh Hall Theorem Prover. Di sini saya masih menggunakan studi kasus yang sama seperti tadi, yaitu studi kasus fungsi yang bisa memeriksa apakah dalam data transaksi itu terdapat broker yang tidak valid. Di sini saya spesifikasikan bahwa sebelum prosedur ini dijalankan, maka seluruh table invalid transaksi tab ini kosong, dan table broker tab tidak kosong, harus ada isinya, dan table transaksi pembelian juga tidak boleh kosong gitu. Nah, yang saya inginkan setelah prosedur ini dijalankan adalah bahwa seluruh data transaksi yang terdapat di dalam invalid atau hasil yang kita peroleh itu memenuhi, satisfy bahwa ID brokernya yang data tersebut tidak terdapat di dalam broker tab, tidak terdapat dalam saham. Jadi untuk membuktikan bahwa data yang terdapat di table invalid itu benar-benar invalid dan tidak ada yang terdapat dalam data table broker gitu. Oke, ini adalah algoritmanya yang kita lakukan. Cukup simpel sebenarnya, hanya 2 baris kalau dalam Lingu Hall. Secara konsep sebenarnya sama. Ini adalah untuk sebuah prosedur untuk memilih transaksi pembelian di mana data brokernya itu tidak valid. Kita lihat di sini adalah broker ID dari transaksi tersebut tidak sama dengan tidak ada di table broker. Kita gunakan negasi. Setelah kita temukan seluruh data yang ada di situ, kita masukkan ke dalam invalid transaction tab. Kemudian bagian bawah ini sebenarnya merupakan metode pembuktian ya. Kita gunakan taktik yang sudah dikembangkan di Lingu SQL. Kemudian kita akan simpulkan. Ini nanti yang akan mengeluarkan hasil apakah seluruh statement di sini sudah benar secara logika atau tidak. Oke, sekarang kita coba demokan verifikasi di sisi Lingu SQL. Ya, kita coba gunakan toolsnya secara langsung gitu. Kita load Lingu SQL-nya.
Nah, kalau script linguhole dia memiliki extension .smx gitu. Kita open. Nah, seluruh isinya nanti ditampilkan di sini. Dan kita bisa lihat outputnya di sini, pemverifikasiannya. Ya, secara otomatis seluruh metode-metode yang ada di dalam script Lingu ini akan ditaruh di sini. Nah, oke. Outputnya mungkin sekarang masih benar-benar mentah, belum diolah ini. Cuma satu cara yang kita dapat gunakan untuk mengidentifikasi apakah output ini benar, valid gitu. Kita cek apakah ada error atau tidak gitu. Biasanya kalau ada error nanti ada tulisannya tidak dapat cannot conclude gitu. Untuk saat ini kita baru tuangkan seluruh outputnya secara mentah dan kita serahkan kepada penggunanya untuk menginterpretasi apakah algoritma tersebut benar atau tidak gitu. Nah, untuk kasus ini adalah kita lihat bahwa tidak ada pesan error, berarti sudah memenuhi spesifikasi. Oke. Nah, tadi kan kita lihat secara mentah gimana Lingu SQL memeriksa script linguhole. Nah, bagaimana sebetulnya bagaimana sebetulnya whole theorem brute force itu bisa membuktikan apabila ada kesalahan logika dalam script Lingu gitu. Kalau kita tadi lihat kan saya cuma tinggal load, nanti muncul ada banyak ya kata-kata yang tidak berarti gitu, bukan tidak berarti sih, yang tidak bisa dimengerti di bawah itu. Mungkin saya bisa aja bohong, itu saya sistem .a.println saja gitu, nggak ketahuan kan. Nah, sekarang saya akan ilmukan bagaimana apabila algoritmanya salah, maka dalam hole itu sendiri akan mengidentifikasi kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat ini algoritma yang tadi yang sama proses dengan yang tadi, tapi sekarang akan saya coba lihat secara khusus spesifik. Sama seperti tadi, dia akan memilih transaksi pembelian di mana broker ID-nya tidak terdapat di dalam broker type atau table daftar broker. Sekarang kita akan coba masukkan dia ke dalam hole. Kalau tadi dalam Lingu SQL mungkin outputnya atau tampilannya agak kecil jadi nggak kelihatan. Karena itu saya akan coba menggunakan command prompt saja langsung ke hole-nya jadi biar kelihatan gitu. So. Ini belum masuk ke ininya, ini masih baru permulaan, baru inisialisasi. Nah, oke, sekarang kita udah bisa coba tes. Mbak Ami, Mbak Ika di Pekanbaru atau di Denpasar bisa kelihatan jelas atau tidak? Dari Pekanbaru bisa dibaca. Bisa dibaca ya. Kalau dari Bali gimana Mbak Ami? Di Bali agak samar-samar ya, kurang Agak terbaca. samar-samar, kurang terbaca. Kontras ya. Ya, kontrasnya mungkin coba ditambah. Udah paling hitam ya. Gimana kalau kita balik? Kalau gini gimana Mbak Ami? Ini saya pilih font yang agak lebih besar. Sudah cukup terlihat. Sudah cukup terlihat ya. Ayo. Oke lah, mencukupi lah ya. Mungkin kalau mau sendiri dilakukan bisa kontak ke email saya gitu. Saya akan kirimkan ke contoh kodenya. Nah, tadi kita lihat potongan kode yang benar.
kita akan coba buktikan secara tanpa Lingua SQL masuk ke dalam hall. Tadi udah saya copy, kita pastikan seluruh informasi prosedur tersebut. Nggak bisa saya bacain, agak ribet ini. Cuma intinya bahwa tadi kode-kode tersebut saya masukkan ke hall dan tidak ada error gitu. Ini membuktikan bahwa teorema tersebut proven. Hasilnya adalah ini sebetulnya. Hasil utamanya adalah ini. Hasil utamanya. Ini terbukti kebenarannya. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan ternyata si programmer melakukan kesalahan gitu? Apakah si hall ini akan bisa menangkap? Kita coba di yang keduanya. Nah, ini adalah contoh kode yang salah. Kesalahannya sebenarnya simple sekali. Dia lupa menaruh tanda negasi di sini. Kalau yang sebelumnya dia ada negasi. Kalau saat ini dengan tidak ada negasi ini, maka logikanya adalah dia akan memilih semua transaksi dalam pembelian ini yang broker ID-nya terdapat dalam broker. Nah, itu berarti data yang benar. Nah, dia akan memilih data yang benar tersebut dan malah justru dimasukkan ke dalam invalid. Nah, ini pasti salah, ini logikanya salah. Nah, bagaimana hall bisa mengidentifikasikan kesalahan logika ini secara awal? Nah, saya akan coba masukkan kode yang salah tersebut ke dalam hall theorem prover. Ini contoh kode yang salah, saya kopikan. Ya, saya coba paste. Saya coba buktikan dengan hall theorem prover. Sorry. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini dia memunculkan error conclude. Error conclude. Berarti dia tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena logikanya memang salah. Jadi kalau kita bisa baca secara detail di sini, dia nanti statementnya akan berbicara bahwa seluruh transaksi yang di dalam table broker itu memenuhi bahwa seluruh data yang terdapat dalam invalid itu memiliki data broker yang tidak sama dengan yang ada di dalam broker. Nah, tapi post conditionnya dia mensyaratkan bahwa justru dalam invalid table itu adalah data yang justru tidak ada dalam broker. Nah, itu kan kontradiksi. Di satu sisi prosedur mengisi table invalid dengan broker yang sah, valid. Nah, tapi post conditionnya dia mensyaratkan bahwa table invalid itu berisi dengan transaksi yang brokernya tidak valid gitu. Jadi itu kontradiksi. Yang satu brokernya valid, yang satu lagi brokernya tidak valid. Dan itu nggak bisa dibuktikan dalam hall ini. Nah, makanya dia munculkan bahwa there are still some unverified verification condition gitu. Jadi dia tidak memenuhi post kondisi yang kita definisikan sebelumnya. Ya, mungkin itu satu contoh bagaimana Lingo Hall bisa mengidentifikasikan kesalahan di awal. Mungkin kalau mau lebih jelas nanti dalam sesi pertanyaan bisa tanya lebih jelas lagi. Oke, akan saya lanjutkan presentasinya. Nah, bagaimana metode Hall ini membuktikan? Dia akan menggunakan Howard triple. Mungkin kalau yang pernah mendengar Howard triple ini adalah sebuah input diproses dengan proses C akan keluarkan output gitu. Jadi kalau kita terjemahkan dari tadi dalam bahasa Lingu, P ini adalah prekondisi, kondisi sebelumnya, C ini adalah prosedurnya atau algoritmanya, dan Q ini adalah post kondisi. Jadi seluruh komponen P, C, dan Q dalam script Lingu itu harus benar secara logika.
Nah, kalau kita lihat tadi kan logikanya agak salah kalau yang di contohnya salah. Jadi dia tidak memenuhi Howard triple ini, maka dia muncul error conclusion gitu. Nah, tapi mungkin kalau kita ambil secara naif, kelihatannya tadi verifikasi bisa membuktikan seluruh logika prosedur yang kita terapkan gitu. Tapi sebagaimana metode lain, verifikasi ini proses yang berdasarkan pada asumsi gitu. Jadi tadi yang kita contohkan algoritma itu benar adalah karena spesifikasi yang kita tentukan benar juga gitu. Nah, apabila spesifikasi yang kita tentukan salah, tapi verifikasinya benar, nah tentunya hasil prosedur secara keseluruhan juga salah gitu. Ya, proses ketiga ini adalah proses penemuan validasi prosedur, yaitu black box testing dengan menggunakan data generator. Ini udah saya sebutkan semua tadi. Ini adalah contoh simpul validasi. Mungkin nggak akan saya jelaskan satu-satu karena terlalu banyak. Tapi intinya adalah dia akan menguji pemanggilan metode yang akan memfilter invalid broker gitu. Jadi ini adalah setup dari kondisi yang akan kita ujikan, dan ini adalah state atau data yang kita akan ujikan di post kondisi di sini. Ya, akan saya contohkan dalam lingkungan SQL bagaimana. Nah, kita akan coba load sebuah file skenario atau pengujian secara validasi. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah banyak, ada 3 jenis. Mungkin akan saya coba jalankan satu saja karena proses generate datanya itu agak lambat. Oke, kita akan tunggu kira-kira sekitar 15 detik lah ya selesai ini. Kalau yang di Bali dan Pekanbaru mungkin nggak kelihatan, mungkin bisa nanti pada sesi selanjutnya akan dicoba di lingkungan SQL yang tadi dibawa oleh Mbak Ami dan Mbak Ika. Nah, oke, ini hasilnya udah muncul. Mencoba di sini metode Sevenus ini sebenarnya mengujikan proses yang ada dalam ujian UMPTN. Jadi yang tadi untuk yang invalid broker belum saya jalankan, cuma ini baru yang untuk ujian UMPTN Sevenus tadi. Nah, di sini kita lihat dia akan mengenerate random data untuk table-table yang terlibat di dalam script tersebut. Kemudian dia akan melakukan proses validasi yang ada di dalam kode tadi. Nah, pada akhirnya nanti hasilnya itu akan dilemparkan ke hall juga, akan dicoba dibuktikan apakah hasil yang dari prosedur tersebut memenuhi post kondisi yang dispesifikasikan oleh pengembang gitu. Kalau dalam hal ini dia berhasil, bisa dibuktikan proof text valid, sukses. Oke. Ya, dan proses terakhir adalah proses untuk bagaimana kita mengubah bahasa Lingu menjadi bahasa konkret. Untuk saat ini mungkin yang terdapat di Lingu SQL adalah transformasi dari Lingu ke Java dengan menggunakan atribut grammar. Hasil Java yang kode Java yang dihasilkan oleh Lingu SQL ini saat ini baru bisa dikompil, namun tidak bisa di-run karena secara logika dia itu hanya berupa komponen dan bukan aplikasi sepenuhnya. Ya, saya akan demokan mengenai bagaimana mentransformasikan. Nah. Oke, kita pilih transform. Kita pilih file Lingunya.